Besok jam 9 pagi para hakim konstitusi akan menentukan nasib negeri ini. Putusan ini bakal jadi titik balik yang penting bagi MK untuk memperbaiki kesalahan sekaligus menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Seperti apa komentar pemirsa menjelang putusan penting ini? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Di penghujung libur Lebaran, perhatian publik kembali terfokus pada gedung Mahkamah Konstitusi ini. Tanggal 22 April besok, para penjaga konstitusi akan membacakan putusan sengketa pemilu presiden 2024 yang sudah bergulir sejak akhir Maret lalu. Seperti apa ya harapan pemirsa Liputan 6 Pagi menghadapi putusan sengketa Pilpres ini? Bersama saya Tia Anissa dan juru kamera Dedi Sunandar. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan pemirsa Liputan 6 Pagi. Gelombang unjuk rasa terus terjadi menjelang pengumuman putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya masa yang mendukung, masa yang menolak putusan, lalu ada aksi sholat Jumat bersama dipimpin sejumlah tokoh hingga karangan bunga bernada tak biasa membanjiri gedung para penjaga konstitusi. Semua punya harapan masing-masing. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Hasil pemilu presiden yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum 20 Maret lalu ini menjadi akar dari sengketa Pilpres yang segera memasuki babak akhir di Mahkamah Konstitusi. Keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di pemilu 2024 digugat kedua pihak yang kalah, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari berbagai macam petitum yang diajukan, pada intinya paslon 1 dan 3 mendesak pembatalan status Prabowo Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selama proses persidangan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan bagi setiap pihak yang beracara untuk menyampaikan petitum dan argumennya, termasuk menghadirkan 4 Menteri Jokowi sebagai saksi untuk mendalami tuduhan politisasi kebijakan bantuan sosial alias Bansos demi kemenangan Prabowo Gibran. Netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres Indonesia hingga proses pengusutannya juga bahkan sempat menjadi sorotan dalam sidang Komite HAM PBB pertengahan Maret lalu. Yang menarik, baru dalam sengketa Pilpres 2024 inilah Mahkamah Konstitusi menerima puluhan berkas pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Mulai dari mahasiswa, advokat, akademisi, seniman, budayawan hingga tokoh politik seperti Habib Rizik, Din Syamsuddin hingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebenarnya, apa itu amicus curiae? Amicus curiae atau sahabat pengadilan adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan atau terlibat dalam perkara dan memberikan masukan atau pandangan hukum yang bisa membantu hakim dalam memutus perkara tersebut. Amicus curiae bisa diajukan oleh individu maupun institusi. Lantas, sejauh mana pengaruh amicus curiae terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi? Tetapi hakim dapat juga mempertimbangkan tadi berbagai informasi, kemudian insight yang disampaikan oleh para amicus curiae tadi. Karena apa? Karena amicus curiae itu biasanya dia mencoba untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi pengadilan atau bagi hakim dalam memutus perkara. Keuntungannya ketika hakim itu akan membaca dan itu akan dibaca itu oleh hakim. Jadi diapakan oleh hakim? Ya hakim akan membaca itu. Seluruh proses persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi disajikan secara terbuka. Selain pengajuan amicus curiae yang mencatat rekor terbanyak di Mahkamah Konstitusi Indonesia, sejumlah pihak yang beracara juga sudah menyampaikan berkas kesimpulan perkara sengketa Pilpres. Besok, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan. Putusan seperti apa yang diharapkan oleh pemirsa Liputan 6 Pagi? Kembali selamatkan hukum Indonesia
karena benteng terakhir kita menegakkan keadilan dan demokrasi ya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI. Memang keputusannya mesti diskualifikasi ya diskualifikasi, tapi ya karena memang sesuatu yang tidak baik dimulai dengan tidak baik, hasilnya pasti akan tidak baik. Mungkin mengulang, walaupun mungkin akan banyak biaya yang dikeluarkan lagi seperti itu, tapi ya untuk Indonesia yang lebih baik ya kenapa enggak? Untuk mengadakan lagi pemilu ulang itu membutuhkan banyak biaya lagi dan waktu juga begitu ya. Jadi mungkin yang lebih bijak menurutku adalah adanya diskualifikasi itu sih. Lalu hasilnya berarti dilihat dari tinggal sisa 2 itu aja? Iya, karena memang yang lebih efektif juga untuk nggak buang-buang waktu lagi begitu. Bukan pemilu ulang, bukan pilpres ulang, tetapi yang dilantik hanya satu. Salah satu diskualifikasi. Di berikutnya itu yang paling mungkin adalah yaitu tetap di 02 tetap menang, tapi mungkin ada semacam upaya dari MK untuk memperbaiki banyak hal soal pemilu, terutama soal hubungan antara kekerabatan ini. MK harus menegakkan demokrasi berdasarkan temuan di pengadilan tadi. Dan keputusan ini juga harus diterima oleh semua pihak. Salah satu opsi putusan yang mencuat dan jadi perdebatan di antara para ahli adalah mendiskualifikasi Gibran. Namun, itu bisa memicu perdebatan lainnya, yakni keabsahan Prabowo sebagai presiden terpilih yang merupakan satu paket dengan wakilnya. Opsi lain yang ramai dibicarakan adalah pemilu ulang. Saya kira setiap keputusan itu ada analisis dampak kan. Jadi dia mencoba mengurangi dampak itu yang negatif, tetapi pada prinsipnya dia sudah memiliki pendirian itu dan dia bagaimana caranya melakukan satu minimalisasi tersebut. Setiap hakim sebelum mengetok palu dia analisis dampak dari putusan sampai dengan keputusan-keputusan dimanapun dampaknya itu diperhitungkan. Saya kira ya. Pembatalan hasil pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Beberapa negara di dunia juga pernah membatalkan hasil pilpres mengulang proses pemilunya karena ada indikasi kecurangan. Pada September 2017, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pilpres yang dimenangkan oleh Presiden Uhuru Kenyatta karena Komisi Pemilihan Umum dinilai melanggar sejumlah peraturan dan hukum selama pilpres Kenya digelar. Namun hasil pemilu ulang Kenya ternyata kembali memberi kemenangan kepada Kenyatta dengan partisipasi pemilih yang tidak sampai 40%. Selain Kenya juga ada Malawi. Berdasarkan bukti yang kuat termasuk pemalsuan formulir C1, Mahkamah Agung Malawi memutuskan untuk menganulir hasil pilpres pada Februari 2020 yang memenangkan Peter Mutharika. Hakim pun memerintahkan pemilu ulang yang digelar pada Mei 2020 dengan pengamanan dan transparansi yang lebih ketat. Hasilnya, Lazarus Chakwera dari pihak oposisi menang dan menjadi presiden baru Malawi. Jangankan negara-negara di Afrika, salah satu negara di Eropa dengan demokrasi paling stabil yakni Austria juga pernah mengulang proses pemilu presiden pada bulan Desember tahun 2016. Mahkamah Konstitusi Austria menyatakan pemilu pada bulan Mei 2016 yang dimenangkan Alexander Van der Bellen tidak konstitusional setelah lawannya Norbert Hofer menggugat ke MK Austria atas dugaan kecurangan. Namun presiden terpilih Van der Bellen akhirnya tetap memenangkan pemilu ulangan ini. Itu tadi hanya sebagian dari daftar negara di dunia yang Mahkamah Konstitusinya pernah menganulir hasil pilpres. Lalu apa kata pemirsa Liputan 6 Pagi jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berani mengambil langkah yang sama? Setuju asalkan itu buat Indonesia baik ke depan. Kan mungkin nanti jika dilakukan ulang, masyarakat bisa memilih ulang terus hasilnya juga pasti adil gitu. Jangan ya, soalnya kan kalau buat pemilu yang kemarin aja tuh dananya gede banget gitu ya. Terus kalau misalnya diulang lagi kan tambah dana lagi gitu ya kan Mbak ya. Harapannya salah satu paslon yang memang terbukti nanti jika memang bisa dibuktikan oleh
mahkamah itu untuk didiskualifikasi dan diadakan pemilu ulang. Kurang setuju deh, soalnya itu makan waktu lama lagi, terus nanti kayak menyita waktu lagi, terus belum lagi ntar banyak lagi yang bilang korupsi lah terkait dana KPU atau apa dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak efektif malah Iya, ya. lebih kurang efektif. Menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 22 April besok, Forum Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH telah digelar. Seruan untuk mencegah intervensi apapun dalam RPH juga menguat demi menjaga independensi para penjaga konstitusi. Tak hanya untuk pemilu kali ini, para hakim MK juga diharapkan bisa memberikan kepastian aturan main dalam pemilu presiden selanjutnya. Oke deh, Mbak, makasih ya. Nah, apapun putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 ini, harapan masyarakat sudah pasti. Kehidupan yang makmur, harga-harga yang stabil, hingga lapangan kerja yang berlimpah. Semoga bisa diwujudkan oleh siapapun yang sudah digariskan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Tia Nisa beserta juru kamera Dedi Sunandar pamit. Salam SCTV.